Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dava Syafikan Syarif Panjaitan, NPM 2308260228. Saya di sini ingin mempresentasikan mind map saya yang berjudul inflamasi. Nah, apa sih inflamasi? Inflamasi sendiri merupakan respon alami dari sistem kekebalan tubuh kita terhadap suatu cedera atau penyakit yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, hal ini dilakukan dengan cara menghancurkan, mengurangi, atau mengurung agen atau senyawa asing tadi untuk mempertahankan homeostasis tubuh dan juga untuk membuang sel serta jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh kerusakan sel tadi. Ada 5 tanda-tanda inflamasi, yaitu yang pertama rubor, lalu ada kalor, lalu selanjutnya ada dolor, tumor, dan fungsiolaesa. Selanjutnya, untuk jenis-jenis inflamasi, ada inflamasi akut dan inflamasi kronik. Pertama, kita akan membahas dulu dari inflamasi akut. Nah, inflamasi akut ini merupakan respon secara cepat terhadap suatu kerusakan. Nah, jadi dia itu langsung mengirimkan berbagai mediator pertahanan tubuh seperti leukosit ke lokasi yang mengalami kerusakan. Nah, stimulus dalam inflamasi akut ini dapat terjadi akibat adanya infeksi dari bakteri, virus, parasit, ataupun racun mikroba gitu. Nah, ini juga dapat karena nekrosis jaringan akibat trauma seperti benturan dan penetrasi. Nah, ini juga dapat terjadi karena cedera fisik ataupun cedera kimia seperti luka bakar, radiasi, atau terkena bahan-bahan kimia. Nah, ini juga bisa terjadi akibat masuknya benda-benda asing ataupun ini juga bisa sebagai reaksi imun kita atau disebut juga hipersensitivitas gitu. Nah, pada inflamasi akut ini juga akan terjadi yang namanya perubahan vaskular, di mana terjadilah vasodilatasi yang menyebabkan peningkatan aliran darah. Terasalah itu nanti rasa-rasa hangat dan juga tampak kemerahan. Nah, peningkatan dari permeabilitas ini diikuti juga dengan pelepasan cairan yang kaya akan protein ke dalam jaringan ekstravaskular. Nah, sehingga dia menghasilkan eritrosit yang lebih terkonsentrasi, lalu juga terjadinya peningkatan viskositas darah dan juga sirkulasi yang lebih melambat. Nah, nanti juga akan terjadi pelebaran pembuluh darah kecil yang penuh dengan eritrosit. Nah, ketika stasis sudah meningkat, leukosit akan eee, berkumpul di sepanjang endotelium vaskular. Nah, leukosit-leukosit di peradangan akut ini dia itu sel-selnya yang polimorfonuklear seperti kebanyakan itu neutrofil. Nah, selanjutnya nanti leukosit ini akan menyelinap di antara endotelium dan bermigrasi melalui dinding-dinding pembuluh darah menuju jaringan interstisial. Nah, pada tahap-tahap awal vasodilatasi, ini akan terjadi peningkatan hidrostatis intravaskular dan juga akan terjadi pergerakan cairan dari kapiler. Nah, akibatnya akan terjadi peningkatan permeabilitas yang memungkinkan cairan kaya akan protein dan sel untuk pindah ke interstitium. Nah, keluarnya cairan yang kaya akan protein menuju interstisium ini akan membuat penurunan tekanan osmotik intravaskular dan menyebabkan peningkatan tekanan osmotik interstisial. Sehingga nanti aliran keluar air dan ion ke dalam akumulasi cairan ekstravaskular. Hal ini juga disebut dengan proses edema. Nah, selain tadi dapat terjadinya vasodilatasi dan juga kemotaksis, pada peradangan akut juga dapat terjadinya fagositosis, di mana setelah fagositosis terjadi, leukosit-leukosit ini akan mengalami kematian sel secara apoptosis. Nah, akhir dari inflamasi akut ini dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, terjadinya resolusi secara menyeluruh. Yang kedua,
terjadinya penyembuhan tapi dengan terjadinya pergantian dengan jaringan ikat baru atau fibrosis, atau perkembangan inflamasi akut ini menjadi inflamasi kronik. Nah, untuk resolusi yang dimaksud itu merupakan salah satunya jika cedera itu hanya terbatas atau cederanya itu dalam waktu yang pendek saja. Nah, atau mungkin terdapat perbaikan dalam normalitas histologi dan juga perbaikan dalam fungsionalnya. Nah, lalu jaringan-jaringan itu mampu menggantikan sel-sel yang sudah cedera atau tidak ada lagi kerusakan atau kerusakannya pun hanya sedikit saja atau hanya kerusakan ringan. Nah, selanjutnya ada peradangan kronik atau peradangan yang berkepanjangan. Itu bisa menjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Nah, ini merupakan lanjutan dari peradangan akut yang merupakan dia ini peradangan aktif akibat cedera jaringan dan penyembuhan secara bersamaan. Nah, inflamasi kronik ini ditandai oleh infiltrasi dari sel-sel mononuklear seperti limfosit gitu. Nah, juga terdapat sel-sel makrofag dan juga sel plasma. Nah, eh, untuk inflamasi kronik juga ditandai oleh kerusakan-kerusakan jaringan dan juga penyembuhan, termasuk proliferasi pembuluh darah baru atau angiogenesis dan juga fibrosis yang sudah kita bahas juga sebelum-sebelumnya tadi. Nah, pada peradangan akut, ini juga dapat disebabkan oleh infeksi virus ataupun infeksi mikroba yang resisten, seperti contohnya infeksi dari tuberkulosis. Jika pada peradangan akut yang berperan sebagai fagositositnya itu adalah sel polimorfonuklear, nah untuk pada peradangan kronik ini yang paling dominan itu adalah makrofag, di mana dia ini merupakan sistem fagosit dari mononuklear. Makrofag inilah yang memainkan peran paling dominan dalam inflamasi kronik. Nah, pada radang kronik, jika misalnya dia dibagi berdasarkan morfologinya, maka dia terbagi menjadi empat, yaitu ada supuratif, fibrinosa, serosa, dan juga ulcer. Nah, pada peradangan supuratif, ini merupakan respon inflamasi akut yang ditandai dengan pembentukan nanah. Nanah adalah cairan kental yang berwarna kuning atau putih terdiri atas sel darah putih yang mati, mikroorganisme, dan juga puing-puing jaringan. Nah, untuk inflamasi fibrinosa merupakan jenis peradangan akut yang ditandai dengan pembentukan fibrin, yaitu merupakan protein yang mengentalkan darah dan membantu membentuk dari gumpalan darah. Nah, fibrin ini terbentuk dari fibrinogen yang asal-usulnya dari protein plasma yang diubah menjadi fibrin oleh enzim trombin. Trombin ini diproduksi oleh trombosit. Nah, sedangkan untuk inflamasi serosa, ini merupakan respon inflamasi akut yang ditandai oleh akumulasi cairan serosa di jaringan rongga tubuh. Nah, cairan serosa ini merupakan cairan bening ataupun berair yang terdiri atas air, elektrolit, dan juga protein plasma. Nah, proses peradangan serosa ini terjadi sebagai respon terhadap cedera atau infeksi. Nah, saat jaringan-jaringan di sekitarnya rusak, dia melepaskan mediator inflamasi seperti histamin dan juga bradikardin. Mediator inilah yang menyebabkan pembuluh darah melebar dan bocor, memungkinkan cairan serosa mengalir ke area yang terkena. Untuk inflamasi ulcer, ini merupakan inflamasi yang sifatnya seperti cacat lokal atau seperti pengaisan atau penggalian pada permukaan organ atau jaringan yang dihasilkan dari pengupasan jaringan inflamasi nekrotik. Nah, contohnya ini dapat saja terjadi pada permukaan saluran pencernaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikut saya lampirkan referensi, 3 dari buku, 1 dari jurnal. Baik, saya tutup sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.